Saudara rindu mengalami Roh Kudus? Amin. Mengalami Roh Kudus adalah sesuatu yang tidak terjadi begitu saja. Roh Kudus bukan seperti, Roh Kudus beda dengan iblis dalam hal apa? Iblis itu tunggu-tunggu kesempatan untuk dia masuk. Dia tiap kali saudara buka celah dia masuk. Tapi kalau Roh Kudus tidak. Kalau saudara tidak buka hati, dia tidak mau. Karena Roh Kudus itu bukan Allah, dia Tuhan. Jadi kalau saudara menggunakan seseorang tanpa saudara kenal dia, tanpa saudara hormati dia, maka tidak akan ada yang namanya campur tangan Roh Kudus, peran Roh Kudus. Selain daripada kita menganggap Roh Kudus ada, tapi Roh Kudus tidak ada. Saya ingin berbagi dengan saudara hari ini bahwa kita sudah dengar banyak firman, bukan? Kita sudah dengar banyak kebenaran firman. Tapi bagaimana firman yang seperti makanan itu dicerna, atau bagaimana firman itu beroperasi dalam hidup kita? Ini adalah bagian dari Roh Kudus. Nah, Roh Kudus yang kita percaya adalah Allah. Dia bukan Allah juga, tapi dia adalah Allah. Dia bekerja dengan cara Allah, bukan cara kita. Haleluya. Dan sebabnya untuk kita bisa mengalami transformasi, saudara tidak bisa bergantung pada akalmu sendiri. Saya sudah melihat ada banyak orang yang mengata-ngatai istri, mengata-ngatai suami supaya berubah, padahal dirinya sendiri juga tidak berubah. Saudara tidak bisa berharap orang berubah kalau saudara sendiri tidak berubah. Katakan amin. Ada banyak orang egois sekarang, pengen orang yang dia lihat di depannya berubah, tapi dia sendiri tidak mau berubah. Dan saya ingin saudara kita bersama-sama mengalami Roh Kudus. Sekali lagi, kita tidak bisa kalau kita tidak buka hati. Dan kalau kita buka hati, mari kita membaca dulu dalam Efesus pasal 5 ayat 18 sampai 20. Efesus pasal 5 ayat 18 sampai 20. Mari kita berdiri bersama. Efesus 5 ayat 18 sampai 20. Sama-sama kita baca. 2, 3. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menggoda hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan Roh. 19. Dan berkata-katalah sama kepada yang lain dalam mazmur, hidup puji-pujian dan nyanyian rohani, bernyanyi dan bersorak bagi Tuhan dengan segenap hati. Ayat 20. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus pada Allah dan Bapa kita. Haleluya. Kembali ke ayat yang ke 18 tadi. Ayat 18, silakan duduk. 2, 3. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan Roh. Saya bilang tadi bahwa tidak ada yang bisa mengalami perubahan hidup kalau cuma dengar firman tapi tidak mengandalkan Roh Kudus. Setuju dengan saya? Bilang amin. Roh Kuduslah yang membuat roh kita bisa bertambah dewasa. Dan Roh Kuduslah yang bisa membuat firman yang kita terima, yang kita makan, kita cerna, itu bisa mengubah kita. Saya melihat saudara-saudara semua kita butuh Roh Kudus. Tak ada yang terkecuali kita butuh Roh Kudus. Tanpa Dia kita tidak mengerti firman. Tanpa Dia kita akan tersesat. Tanpa Dia kita tidak punya kuasa. Tanpa Roh Kudus kita akan bingung. Tanpa Roh Kudus kita bisa sesat. Dan tanpa Roh Kudus kita bisa lemah. Bukan oleh kuat, bukan oleh gagah, tapi oleh Roh Tuhan. Dan tanpa Roh Kudus tidak ada hadirat. Amin. Tanpa Roh Kudus tidak ada sukacita. Tanpa Roh Kudus tidak ada damai sejahtera. Dan tanpa Roh Kudus tidak ada kasih sejati. Tidak ada sukacita sejati. Tidak ada kemurahan sejati. Dan tanpa Roh Kudus semuanya bisa munafik. Haleluya. Kalau bukan karena Roh Kudus segala sesuatu bisa drama. Katakan drama. Ada banyak yang berdrama-drama. Kenapa? Hatinya sebenarnya tidak, tapi gayanya iya. Tapi kita di sini tidak, ya. Kita tidak boleh drama. Katakan, saya tidak boleh drama. Di mimbar ini kelihatannya manis, mulutnya manis, tapi kalau di belakang, di luar mimbar, mulutnya rica-rica.
mulutnya kasar, mulutnya gosip, tapi berharap Roh Kudus mau alami, itu tidak bisa. Tidak bisa, saudara, katakan tidak bisa. Jadi kalau kita mau mengalami Roh Kudus, kita harus buka hati. Katakan buka hati. Nah, sekarang kita sudah tahu kalau kita mau buka hati. Ada lagu tadi dinyanyikan, ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan, ku buka hati menyembah Yesus, jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Coba sama-sama. Ku buka hati untuk Roh Tuhan, ku buka hati menyembah Yesus, jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah tinggi. Buka hati untuk Roh Tuhan, buka hati menyembah Yesus, jamahlah kami, amin, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Saya punya lagu tua, orang tua siapa tahu, ada yang tahu. Ikuti saya. Mari datanglah Roh Suci, kami perlu padamu. Datanglah dengan kuat kuasa-Mu. Datanglah dengan lembut. Tapi ada lagu, api Kristus sudah menyala, api Kristus sudah menyala. Ya, api Kristus sudah menyala. Bapak Ibu, kalau Roh Kudus kita alami, kita buka hati. Caranya buka hati. Kalau saudara mau Roh Kudus mengerjakan sesuatu, saya bilang tadi bahwa kalau Roh Kudus bekerja, ada damai di hati. Amin. Berapa kali kita tidak ada damai, tapi karena ada Roh Kudus, kita bisa ada damai. Ya. Saudara jangan damai karena uang, damai karena makanan, damai karena materi, karena itu tidak bertahan lama. Saudara akan ditipu oleh materi. Tapi kalau damai karena Roh Kudus dan Kristus dalam kita, itu damai sejahtera yang sejati, damai sejahtera yang melampaui segala akal. Tapi bagaimana mengalaminya? Ayat ini, saudara, topik saya buka hati. Buka hati, katakan buka hati. Pak Gembala, ya, ada yang panggil deh. Itu buka hati itu bagaimana?
Begitu. Buka hati itu, saudara sekarang kalau saudara mendengar kata hati, katakan hati. Hati itu mewakili hal. Kita kan tahu roh, jiwa, tubuh, ya kan? Roh, jiwa, tubuh. Jadi kalau saudara baca di Alkitab ada tidak menyebut roh, jiwa, tubuh, tapi ada menyebut dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap kekuatanku. Kekuatan itu di fisik, ya. Maka kalau bicara hati itu adalah the center of our life, pusat dari kehidupan kita. Dan pusat dari kehidupan kita adalah roh kita. Jadi kalau bicara hati itu sudah menuju kepada dimensi hati. Biarlah hatiku, jiwaku, dan tubuhku memuliakan Allah. Jadi kalau saudara buka hati, artinya roh saudara buka. Bagaimana cara saudara buka roh? Saudara pakai jiwamu, ya, pakai jiwamu dan pakai tubuhmu. Amin. Sebab tidak mungkin rohmu merespon kalau jiwamu tidak turut bekerja. Kalau rohmu merespon, dan saya tahu bahwa roh selalu merespon, karena roh itu benihnya sama dengan Kristus. Dan dia mau merespon, tapi persoalannya dia tidak bisa merespon kalau jiwa kita tidak ikut merespon. Makanya Daud pernah bilang, hai jiwaku, pujilah Tuhan. Hai jiwaku, tepuk-tepuk tanganlah. Hai jiwaku, jangan marah. Hai jiwaku, karena marah, emosi, sedih, gelisah, galau, semua ada di area jiwa. Kemudian kita pukul orang, kita banting pintu, kita banting falo-falo, kita sepicah gelas, itu di tubuh. Yang pernah sepicah falo-falo bilang amin. Karena emosi. Haleluya. Jadi roh kita, kalau kita membuka hati, kita buka dari roh kita. Roh kita itu caranya kelihatan di ekspresi jiwa. Saudara walaupun banyak masalah, jangan ikut larut dengan masalah. Tersenyumlah, bersukacita lah. Bersukacita karena walaupun banyak masalah, tapi hari ini kita masih ada. Kita masih ada karena Kristus. Haleluya. Jadi saya ingin saudara, kata kuncinya membuka hati itu gimana dalam konteks ibadah. Saudara kan senang kalau kita mengalami hadirat Roh Kudus. Haleluya. Dan saya kasih tahu informasi bahwa setiap kali ibadah jangan bergantung pada WL. Jangan bergantung pada WL. Maksudnya begini, WL itu adalah leader sesaat dan yang menyembah kita sepanjang hidup kita. Amin. Jadi kalau saudara di luar, kalau saudara orang-orang yang tidak biasa menyembah kumpul di sini, kemudian kita menyembah bersama, saudara tidak biasa menyembah, maka WL-nya akan kerja berat. WL-nya akan kerja keras. Karena kita kumpulan-kumpulan orang yang tidak suka menyembah, sedang dipaksa untuk menyembah. Jadi itu sebabnya kalau kita pengen mengalami Roh Kudus, saudara jangan bergantung pada WL saja. Dan bukan berarti WL siapa saja boleh, bukan itu. Jadi ada dua sisi. WL itu mempersiapkan hidupnya, bukan? WL itu menjaga hidupnya, amin. WL itu juga, minta maaf para WL, yang ada WL di sini bilang amin. Minta maaf para WL, jangan mengikuti WL yang cuma girang-girang di mimbar. Katakan amin. Pada saat dia lagi tidak memimpin, dia berdaya. Jangan saudara dengar orang yang cuma suka bicara, tapi kalau mendengar tidak mau. Ini adalah rahasia bagaimana Roh Kudus tidak bekerja, karena kita punya sikap hati ini tidak terbuka. Saudara, hati terbuka kelihatan di mana? Kau punya hati terbuka kelihatan di mana? Kelihatan di ekspresi jiwa, amin. Kelihatan di ekspresi fisik. Haleluya. Itu sebabnya saya berbagi dengan saudara bagaimana buka hati. Yang pertama, kalau mau buka hati, mau buka hati, saudara mesti satukan hati di dalam kita dan di luar kita. Begini ceritanya. Saudara lihat Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 14. Supaya kita bisa mengalami Roh Kudus. Dan bagaimana supaya kita mengalami Roh Kudus? Kita harus buka hati. Amin. Nah, bagaimana cara buka hati? Buka hati yang pertama, Kisah 1 ayat 14. Ya. Haleluya. Ya. Firman Tuhan, mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria, ibu Yesus, dan dengan saudara-saudara Yesus. Ya, Kisah 2, saudara-saudara.
ayat 42 juga. Kisah 2 ayat 42. Silakan. Bisa ada di layar. Firman Tuhan, mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Ya, ada kata bersatu, ada kata berkumpul. Ya. Saudara, gereja kita mau mengalami Roh Kudus. Amin. Saudara mau mengalami Roh Kudus. Amin. Sebab kalau kita mengalami Roh Kudus, maka damai sejahtera berlimpah-limpah. Kalau kita mengalami Roh Kudus, urapan turun, maka yang sakit sembuh. Amin. Yang lemah jadi kuat. Nah, bagaimana cara? Sekali lagi saya ulang, buka hati. Kemudian kalau sudah bilang kalau buka hati itu bagaimana? Pertama-tama sebelum buka hati, satukan dulu yang di dalam atau satukan yang di luar. Satukan yang di dalam itu begini. Kalau saudara punya roh itu mau menyembah, saudara punya jiwa juga harus turut dukung mau menyembah. Itu poin saya bahas sebentar. Kemudian tubuh saudara harus mendukung jiwa saudara. Kalau saudara berekspresi, bersuka cita, maka tubuh akan menjadi alat dan kendaraan. Jadi ada kesatuan di dalam, di mana kita punya jiwa ini, di dalamnya juga ada jiwa punya bagian, yaitu pikiran, perasaan, kehendak, imajinasi, dan memori. Ini 5 ini harus bersatu, harus bersatu. Baru kita bisa bersatu dengan orang-orang di luar kita. Kalau kita berbeda-beda di sini, tapi supaya Roh Kudus turun, kita buka hati dengan cara kita mau menyatu satu dengan yang lain. Kita mau sepakat satu dengan yang lain. Contohnya sederhana, kalau mari kita bilang haleluya 3 kali. Kalau saudara sering ikuti petunjuk ini dan saudara mau menyatukan suasana di sini, atmosfer di sini bersatu, maka tidak ada orang yang tidak ikut. Amin. Saya kasih contoh, saya tanya, saudara boleh bilang amin? Nah, itu belum 100, so, belum 100%. Ada yang lain? Konsentrasi. Kebiasaan tidak menyatu tidak menghadirkan Roh Kudus. Itu sebabnya lebih baik dan lebih mudah. Mana para pendeta lebih mudah berkhotbah di banyak orang yang sudah paham firman atau berkhotbah di depan orang penonton. Yang paham firman lebih ringan, kan? Tapi kalau kita khotbah, makanya penginjil itu tidak ringan. Berkhotbah di orang-orang yang tidak respon, orang-orang yang hanya menonton, itu lebih berat daripada kita berkhotbah di tempat yang orang-orang yang punya gairah, amin, punya respon. Jadi kalau kita berkhotbah di tempat orang yang tidak punya respon, tidak ada kesatuan hati maksudnya, maka kita tidak akan mengalami campur tangan Roh Kudus. Haleluya. Haleluya. Inilah kita. Kita berbeda tapi kita harus bersatu. Bersatu dalam apa? Satu roh, satu hati, satu iman, satu tujuan, satu Tuhan, satu pemimpin, satu orang tua rohani, satu kebenaran. Kalau kita masing-masing kiri dan kanan, saya tidak memberitahu saudara itu masalah, tapi untuk menghadirkan Roh Kudus, Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 42, Roh Kudus turun di hari Pentakosta itu ketika mereka 120 murid 10 hari tidak pulang-pulang, 10 hari bersatu, makan bersama, saudara-saudara mereka membaca firman bersama, belajar bersama, berteguh bersama, kemudian mereka memberi diri untuk berbagi kasih bersama. Dari kesatuan ini membuat Kisah Para Rasul. Sebenarnya Kisah Para Rasul punya judul, bukan sebenarnya Kisah Para Rasul, Kisah pekerjaan Roh Kudus. Saya pernah mengajar Kisah Para Rasul bertahun-tahun. Sebenarnya yang aktif di dalam Kisah Para Rasul adalah Roh Kudusnya. Tapi salah satu ciri yang membuat gereja mula-mula itu mengalami Roh Kudus levelnya. Ada orang pengen mengalami pencurahan yang namanya hujan awal dan ada hujan akhir, ya. Hujan akhir, sudah mau mengalami hujan akhir, mau mengalami yang namanya pencurahan berlimpah-limpah, tidak bisa tanpa kesatuan. Tidak bisa kalau kita sendiri, jalan sendiri, satu ke kanan, satu ke kiri, satu agenda A, satu agenda B. Kita sepakat di gereja ini kita punya visi, tujuan cuma satu. Ya. Amin. Menjadi seperti Kristus.
diberkati, puji Tuhan. Sukses, puji Tuhan. Diurapi, puji Tuhan. Tapi itu bukan tujuan hidup. Tujuan akhir kita menjadi seperti Kristus. Nah saudara, saya sudah mulai merasa setiap karakter kita akan muncul ke permukaan karena firman mulai masuk. Firman mulai masuk dan membersih-bersihkan. Dan firman mulai meningkatkan siapa saudara. Firman mulai meningkatkan siapa saya. Kalau firman itu tersingkap, saudara tidak akan lihat orang lain punya salah, tapi saudara akan lihat saudara sendiri punya salah. Beri tepuk tangan bagi Tuhan. Dan di dalam firman ini saudara tidak bisa bekerja tanpa Roh Kudus. Dan Roh Kudus tidak mau, katakan tidak mau. Kalau saudara berjalan sendiri-sendiri di gereja ini, untuk apa kita sama-sama GBI Tiberias Jalan Manado? Tapi hatimu berbeda. Kalau hatimu punya agenda sendiri, kalau berjalan sendiri, kita tidak akan mengalami yang namanya the final outpouring. Final outpouring artinya pencurahan Roh Kudus secara berlipat ganda yang namanya hujan air. Jangan sampai kita jadi penonton, atau jangan sampai kita Manado bilang ikomata karena orang lain mengalami, tapi kita tidak mengalami karena faktor hati yang tidak bersatu. Haleluya. Jangan jadi penonton. Katakan kirikan, jangan jadi penonton. Haleluya. Penonton itu apa ciri-ciri penonton? Ya, ciri-ciri penonton apa? Banyak komen kan? Pas kok bola yang tahu baru komen, kok tadi kok begini. Ciri-ciri penonton yang paling sederhana. Halo, persatuan dan kesatuan dari gereja yang membuat Roh Kudus turun itu tidak bisa jadi kalau kita hanya jadi penonton. Ciri-ciri penonton itu seperti ini. Saya berharap saudara bukan penonton ya. Ciri-ciri penonton itu begini. Kalau ada sesuatu yang menyenangkan, heboh dia dukung luar biasa. Tapi kalau ada sesuatu yang menyedihkan, dia yang pertama lempar botol ke lapangan. Betul? Penonton tidak pernah tahu pemain punya latihan. Penonton tidak pernah tahu pemain punya kesusahan. Mereka cuma tahu kalau bolanya masuk. Tapi mereka tidak tahu disiplinnya para atlet. Lu tidak makan ini, tidak makan itu, tidak bergadang dan tidak hidup tanpa disiplin. Penonton hanya tahu menilai. Dan itu sebabnya kalau di gereja kita semua adalah pemain, artinya saya sedang bawa saudara untuk mari bersatu hati. Kalau kita dengar firman bersatu hati. Amin. Kalau kita dengar firman bersatu hati. Karena Roh Kudus akan turun kalau orang bersatu hati. Haleluya. Saya kasih contoh. Saya sangat haus, tapi karena saya sedang dengar firman, saya tunggu sesudah firman baru saya cari air misalnya. Itu artinya menyangkal diri supaya terjadi kesatuan hati. Amin. Bukan kita haus kenapa? Ini sesuatu suasana hati yang membuat saudara Roh Kudus hanya menjamah orang-orang tertentu dan tidak menjamah kita secara korporal. Kita tidak boleh lewat. Amin. Kita tidak boleh dilewatkan oleh Roh Kudus. Jadi kita semua ini walaupun berbeda agenda, secara pribadi kita memiliki banyak urusan sesudah ini, tapi coba fokus hatimu kepada Tuhan. Coba fokus hatimu kepada Roh Kudus. Ketika saudara fokus kepada Roh Kudus, agenda-agenda yang lain boleh disisihkan. Saudara tinggalkan. Saya tanya saudara, saya bercanda sedikit. Kalau saudara datang ke ruangan ini, mobil saudara bawa ke sini? Tidak. Udah bawa mobilnya? Parkir. Tetap di mana? Kepala tentu. Ada yang kepala setahun. Kalau ke balas, so jawabnya dulu. Mobil sudah bawa sini? Taruh di mana? Tempat parkir. Begitu juga sudah punya agenda-agenda. Kalau kita ibadah, tinggalkan di tempat parkir. Amin. Haleluya. Kalau sudah punya agenda berbeda, Roh Kudus akan susah bekerja di antara kita. Jadi kita lucuti semua agenda kita, baru kita menyatu hati. Kemudian Roh Kudus turun seperti hari Pentakosta. Maka mereka mulai berkata-kata dengan bahasa baru, bahasa lidah. Maka terjadilah gereja pertama kali mengalami Roh Kudus dengan kuasa yang dahsyat luar biasa. Salah satu contoh, Petrus berjalan dan bayangannya menyentuh orang sakit sembuh. Haleluya. Haleluya. Nanti kalau saudara sudah habis ibadah, saudara boleh pulang, tidak usah ambil mobilnya. Haleluya.
Karena apa? Kita perlu belajar. Waktu kita membuka hati, kita buka hati kita untuk tetap usahakan menyatu dengan satu dengan yang lain. Kita punya pikiran, kita arahkan. Kalau kita lagi praise and worship, sama-sama fokus praise and worship. Amin. Kalau kita lagi menyembah, kita fokus menyembah. Kalau kita lagi dengar firman, kita fokus dengar firman. Itu dengan mudah Roh Kudus akan turun bekerja di antara kita. Haleluya. Yang kedua, Yohanes 4 ayat 23 sampai ayat 24. Bagaimana kita buka hati? Yohanes 4 ayat 23 sampai 24. Firman Tuhan, tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang, bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Ayat 24, Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Amin. Amin. Haleluya. Saudara mau buka hati bagi Roh Kudus, katakan haleluya. Sama-sama katakan amin. Bagaimana cara kita buka hati bagi Roh Kudus? Maka yang kedua adalah selain kita sudah bersatu ya satu dengan lain, mungkin juga ada yang waktu kita salah di sini, kita mesti saling memaafkan. Coba lihat kiri kanan, maafkan saya Gembala ya. Orang waktu salah tadi, ya, gara-gara saya, gara-gara kita, maafkan. Lalu kita bisa berdamai. Setelah kita berdamai, kita bersatu, amin. Maka atmosfer kita akan bersih, amin. Dari roh amarah, roh benci, roh pastiu, roh sakit hati. Saudara kalau ketemu dengan orang yang lagi marah-marah, atmosfer bagaimana? Atmosfer atau tertinggi atmosfer beristilah, suasana. Kalau saudara ketemu orang marah-marah, suasananya bagaimana? Bisa menyembah Tuhan? Tidak bisa. Bagaimana ada bab periksa kolesterol? Setelah periksa, tukang periksa ada wawancara. Pada itu bapak baru masuk, marah-marah. Cepat deh, kita tidak perlu. Tuh lama mau dibaca cerita. Bukan malah kan? Kita ada bab periksa. Dia marah, kita lama sekali. Itu suasana orang semua sendiri. Satu orang marah bisa membuat banyak orang marah. Lalu Gembala bilang, untuk lengana ada di otot. Kalau ngana datang di sini waktu dapat itu bertambah hadirat. Itu suasana atmosfer itu hadirat itu positif. Suasana itu netral. Kalau orang lagi saling benci, bisa ada hadirat? Kalau orang lagi bersaing, bisa ada hadirat? Tidak bisa. Maka mesti gunting semua itu. Kalau orang lagi punya motif supaya saya kelihatan hebat, bisa ada hadirat? Tidak ada. Saya tadi main musik, kita semua malu, jago-jago, kita sudah taliko. Tapi yang paling penting saya harus melebur ke mereka. Nah boleh kita alam, kita tuh Gembala, atur-atur kita tuh nada. Alam, tahu kita tuh Gembala, dikasih tunjuk nada. Saya ikuti karena saya harus menyatu dengan mereka, amin. Bukan karena saya Gembala, saya dengar ke kita, nih. Ini mau masuk A, mau masuk B, mau masuk C, kalau kita masuk U, mau masuk A. Nah, sebenarnya kita walaupun orangnya orang tinggi, orang besar, kalau kita turun pada kelompok tertentu, mesti merendahkan diri baru bisa bersatu. Kalau saudara misalnya satu waktu ada jemaat jenderal, kemudian DP jenderal dia bawa di mana jadi bawa buat kita, kan? Betul? Wali kota satu waktu jadi kelompok jemaat, kalau dia bawa DP bawa wali kota, kita tidak bisa khotbah. Dia harus lepas sebagai jemaat, baru saya juga harus tidak boleh terintimidasi. Kalau enggak, maka sepanjang khotbah saya cuma puji-puji wali kota, bukan? Sebab banyak orang kan begitu, tidak melepas atributnya. Bagaimana kita bisa bersatu? Lepas atributnya. Atributmu untuk orang hebat. Ya, tapi di ibadah kita harus sama-sama merendahkan diri di hadirat Tuhan. Karena tidak ada yang lebih hebat di tempat ini selain Tuhan. Tidak ada yang lebih tinggi di tempat ini selain Yesus. Kau bisa punya banyak uang, kau bisa punya banyak pengalaman, terkenal. Tapi ketika datang di hadirat Tuhan, lepaskan, tanggalkan semuanya. 24 tua-tua di sorga, waktu ada kelihatan di kitab Wahyu, mereka melemparkan mahkota mereka.
karena ada hadirat. Gengsimu harus dilepas. Egomu harus dilepas. Kalau kau datang dengan egomu, kau pulang akan kecewa. Karena hadirat tidak bisa bekerja sama dengan hati yang ego. Hadirat tidak bisa bekerja sama dengan orang yang bersaing. Gereja kita tidak boleh bersaing dengan gereja manapun. Kita harus cari perkenanan Tuhan. Kita kelihatan baik puji Tuhan karena Tuhan. Kalau kita bisa melakukan ini, lakukan itu semua karena Tuhan. Dan kita tidak bersaing dengan sesama gereja yang baik. Karena kalau kita rasa hebat, itulah kebodohan kita. Haleluya. Orang bisa hadir karena Tuhan. Orang-orang bisa diubahkan karena Tuhan. Karena orang ini kalau gembala dan jemaat bersatu, banyak hal yang Tuhan bisa buat. Tapi dalam konteks hadirat Roh Kudus tidak seperti iblis. Iblis itu biang kerok atau biang kerok. Dia selalu cari masalah. Jadi siapa-siapa di antara saudara suka cari masalah, saudara iblis itu. Tapi Roh Kudus tidak. Roh Kudus selalu, mari datanglah Roh Suci, datang dengan kuat kuasa-Mu. Dari bagian terakhir, datanglah dengan lembut. Cara Roh Kudus bekerja, dia menawarkan sesuatu. Ayo berdamai, bro. Ayo jangan iri hati, bro. Haleluya. Ayo jangan panas hati, ses. Haleluya. Saudara dengar firman, kalau sudah punya hati panas, itu kabar baiknya adalah itu firman lagi beroperasi di dalam hati. Sabar. Satu waktu saudara akan mengalami perubahan. Amin. Saya mengalami begitu. Dengan firman yang keras, orang tua rohani saya, bina saya, bimbing saya, obral dalam tanda petik obral. Semua yang salah-salah pada saya bisa diobral di depan umum, tapi bagi saya tidak ada masalah. Karena saya berserah untuk dibentuk. Kalau saya lari, maka saya tidak akan terbentuk. Tapi kalau saya terbentuk, keuntungannya untuk siapa? Untuk saya juga. Haleluya. Tidak ada promosi tanpa transformasi. Sekali tidak ada promosi tanpa transformasi. Itu rahasia. Jadi saya balik sedikit tadi, jaga kesatuan hati. Saya bersyukur para penyanyi WL sudah melewati satu masa di mana mereka sekarang sudah saling mendukung. Amin. Sudah saling mendukung, baik duduk di bawah, baik memimpin, baik ada di singer atau WL, semuanya saling mendukung. Karena itu yang Tuhan cari, itu yang Tuhan rindukan. Karena di mana ada orang duduk dia rukun dan bersama-sama bersehati, kesanalah berkat Tuhan berperintahkan. Haleluya. Coba kita lihat ayat ini, Mazmur 133 ayat 1 dan 3. Coba baca Mazmur 133. Kesatuan hati itu penting. Katakan bersama, kesatuan hati itu penting. Kalau suami istri lagi bertengkar, lantas istri memasak, masakannya rasa apa? Rasanya enak. Karena biar enak sekali kalau hati tidak saling masuk dasar. Ya, firman Tuhan Mazmur 133 ayat 1 sampai yang ketiga, nyanyian siara Daud. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya. Sungguh alangkah baik dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Ya. Seperti minyak yang baik di atas kepala, meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Ayat 3, seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion, sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Sebab kesanalah kemana? Ke tempat orang yang bersatu. Ya. Kesanalah Tuhan memerintahkan berkat, Tuhan memerintahkan kehidupan. Ya. Kapan? Untuk selama-lamanya. Ya. Sudah mau gereja kita Tuhan kirim berkat. Amin. Sudah mau gereja kita Tuhan kirim semua yang kita perlukan. Amin. Sudah mau gereja kita hidup. Haleluya. Kesanalah Tuhan akan memerintahkan berkat-berkatnya. Kemana? Kepada orang-orang yang bersatu hati. Ya. Kita bisa berbeda dari segi selera. Ada yang suka gado-gado, ada yang suka gini tuang, ada yang suka ketoprak, ada yang suka babi putar. Apapun seleramu, yang paling penting visi kita satu. Kita mau jadi seperti Kristus.
kesukaan warnamu beda-beda. Ada merah, kuning, biru, hijau, dan seterusnya. Tapi kalau kita punya warna berbeda, mari kita belajar untuk merendahkan diri agar kita bisa bersinergi dengan orang lain, agar kita bisa jadi seperti Kristus. Ingat, Bapa, Anak, dan Roh Kudus bersatu. Haleluya. Coba Bapa jalan sendiri, Yesus jalan sendiri, Roh Kudus jalan sendiri, maka terjadilah kekacauan surgawi. Tapi Bapa, Anak, dan Roh Kudus bersatu. Itu luar biasa. Mereka Allah bisa bersatu, kita manusia juga bisa bersatu. Amin. Katakan amin. Yang kedua adalah bagaimana supaya kita bisa betul-betul buka hati. Caranya yang kedua, setelah kita jaga hati menyatu satu dengan yang lain, yang kedua adalah saudara, buka hati dengan cara ambil bagian dalam penyembahan. Ambil bagian dalam penyembahan. Saya bilang di awal tadi, penonton tidak akan mengalami berkat. Penonton tidak akan mengalami namanya hadirat. Dan hanya mereka yang ambil bagian. Katakan ambil bagian. Ambil bagian dalam penyembahan. Itu tandanya bahwa saudara buka hati. Buka hati. Dan saya senang dengan saudara karena hampir 100% jemaat ini kalau lagi menyembah mengangkat tangan. Ada yang bertepuk tangan, ada yang bersorak, ada yang mengatakan dengan bahasa roh. Sebentar saya bahas itu. Pada penyembahan saudara-saudara, tidak mungkin saudara punya roh bergelora, jiwamu bersukacita, tapi tubuhmu diam 1000 bahasa. Itu yang namanya tidak ada kesatuan antara roh, jiwa, dan tubuh. Supaya ada kesatuan, rohmu bergelora, jiwamu bersemangat, tubuhmu juga bergairah, bergerak. Haleluya. Jadi ketika disuruh tepuk tangan, coba kita tepuk tangan 1 menit untuk Tuhan. Jiwanya bersukacita, bersemangat dengan firman, dan tubuhnya berakselerasi. Kenapa? Di penyembahan Allah duduk, Allah turun. Sementara ada pujian. Tapi saya bicara untuk penyembahan. Penyembahan lebih banyak adalah mempersembahkan totalitas hidup. Amin. Saudara, saya bilang tadi minta maaf para bedel. Minta maaf. Saya bilang tadi di awal, WL yang cuma menyembah Tuhan di mimbar dan tidak menyembah Tuhan di tempat duduknya atau di rumah, itu cuma profesi. Bukan hidup, bukan kehidupan. Jadi kalau dia memimpin di sini, dia akan bilang, ayo bergairah, haleluya, luar biasa. Tapi kalau dia tidak mengalami apa yang dia kerjakan di mimbar, maka waktu dia turun dia stres. Karena dia akan bersaing. Dia akan tanya bagaimana dia dari
Haleluya. Kami bisa bersehati. Haleluya. Kemudian ketika penyembah, kita tidak bisa mimpi hadirat Allah turun kalau sekali lagi kita jadi penonton. Kita tidak bisa mimpi. Dan saya bersyukur para pelayan-pelayan musik di sini, mereka bukan cuma pemain musik, tapi mereka juga penyembah. Haleluya. Mereka juga penyembah. Artinya kalau belum, mari upgrade, ya upgrade. Tuhan tidak butuh tangan jarimu untuk memainkan mulutmu alat saja, tapi Tuhan butuh hatimu. Amin. Tuhan butuh hidupmu yang menyembah Tuhan. Kalau saudara hanya butuh keahliannya, kita bisa sewa dari luar, lebih jauh dari kita. Saya main musik tadi memang malu luar biasa karena kita berbodok cuma karena memang situasi. Saya coba, istri saya bilang, boleh, dia boleh coba. Artinya kita coba. Tapi saya percaya saudara, kalau kita persembahkan hidup, dipita salah salahnya kentara. Karena orang bawa hidup. Dan kalau kita mau saudara hadirat Tuhan, Roh Kudus mengubah kita, karena firman kita sudah dengar banyak sekali, dan Roh Kudus itu mengubah hati kita. Kita harus cari tahu caranya. Cara yang saya sudah jelaskan pada poin kedua adalah kalau menyembah Tuhan, ikut menyembah Tuhan. Ikut atau ambil bagian. Amin. Ambil bagian. Coba bayangkan, kami beberapa kali hari Sabtu, katakan hari Sabtu, beberapa kali kami menyembah hari Sabtu kemarin, saya berlimpah-limpah air mata air saudara, air mata maksudnya. Saya rasa hadirat Tuhan. Tapi kami yang menyembah cuma 3 orang di tempat duduk, dan 2 anak kecil. Tapi hadirat tidak tergantung jumlah orang. Itu apa jumlah banyak orang tapi penonton semua. Tapi kalau penyembah semua luar biasa. Kalau kita semua penyembah, Roh Kudus mudah bekerja, mudah beroperasi. Yang lemah jadi kuat, yang susah dihiburkan, yang punya masalah dipecahkan. Ingat, yang memecahkan masalah saudara adalah firman dan Roh Kudus yang saudara terima setiap kali dengar firman. Dan Roh Kudus beri tenaga, kekuatan. Dan kalau kita cuma pakai yang namanya tradisi ibadah, disebabkan dari segi waktu banyak orang sudah boleh jadi pengajar, tapi mereka tidak bisa karena mereka cuma cari sesuatu dari Tuhan dan tidak bisa memberi sesuatu kepada Tuhan. Menyembah Tuhan dan tidak memberi sesuatu. Katakan memberi sesuatu. Apa yang saudara beri? Beri hidupmu. Uangmu itu baik, tapi hidupmu lebih penting. Sebab kalau orang memberi uang belum tentu hidupnya, tapi orang memberi hidup dia pasti memberi uangnya. Dan inilah prinsip bahwa kalau saudara membuka hati, buka hati dengan ambil bagian saat penyembahan. Saudara boleh lambaikan tangan, haleluya. Lambaikan tangan, haleluya. Saya sering praktek begitu doa. Kalau dengan mari kita lambaikan tangan, saya sadari diri dan tidak lihat orang. Saya sadari diri kalau mereka minta, ayo angkat tangan. Aku sering ayo angkat tangan. Saking seringnya saudara, Tuhan terlatih begitu. Haleluya. Angkat tangan itu, kata angkat tangan bukan setengah diam. Angkat tangan. Kenapa? Ini tubuh dari siapa? Dari Tuhan. Disita oleh siapa? Oleh Tuhan. Dipakai untuk apa? Untuk kemuliaan Tuhan. Orang yang tidak angkat tangan dalam hati, tidak totalitas mengikuti penyembah, karena dia punya mau 1 gengsi, 2 malu, 3 harga diri. Nah, berapa harga kita? Tidak ada harga tanpa Tuhan. Sebab kita berharga karena Tuhan membuat kita berharga. Lambaikan tangan saudara, haleluya. Haleluya, beri tepuk tangan bagi Tuhan, haleluya. Bekerja, haleluya, kita kami 2, 3. Haleluya, haleluya, haleluya. Dalam sikap seperti ini, kalau semua ada 100 orang seperti ini, dan ada 10 orang seperti ini, saya percaya hadirat itu bukan barang mahal lagi. Hadirat dengan mudah turun hanya beberapa orang. Karena hidup kita, hati kita menyembah Tuhan. Hati yang menyembah Tuhan memudahkan Roh Kudus turun bekerja. Dan kalau Roh Kudus turun bekerja pada saat kita buka hati, sudah punya masalah dipecahkan. Haleluya. Saya tanya, saudara, apa sebab orang bisa tidur di hadirat Tuhan? Apa sebab orang bisa tidur di hadirat Tuhan? Karena hatinya tidak buka. Haleluya. Apa sebab orang bisa kepanasan di tengah ruang AC? Karena hatinya galau. Apa sebab orang bisa kedinginan? Jadi perasaan yang menentukan bukan yang di luar.
Suasana di luar bisa berubah kalau suasana hati di dalam itu ada damai. Amin. Saya percaya saudara-saudara, apa yang ada di dalam lebih menentukan apa yang ada di luar, bukan yang di luar menentukan apa yang di dalam. Kalau di dalam hati kita tenang, di luar bisa tidak tenang. Tapi kalau di dalam kita tenang, maka segala sesuatu yang bagi orang lain kacau, bagi kita bisa handle karena hati kita tenang. Di hadirat Tuhan, saudara ingat ayatnya, hanya dekat Allah saja aku tenang. Pada saat aku menyembah Tuhan, hatiku jadi tenang. Buka hati untuk jalanmu bersama di hadirat. Kau ambil alih seluruh di hadapanmu menyembahmu. Saya pernah ajarkan pada jemaat bahwa saudara bisa tepuk tangan yang terbaik. Amin. Saya pernah cerita, saya punya papa almarhum sudah meninggal. Saya pernah ikut gayanya, tapi saya sudah tidak lagi mengikutinya karena gaya tepuk tangannya begini. Lama balik. Orang sedua 3 kali balik, belum balik. Kenapa ini gaya pribadi tidak boleh dikritik? Ya. Tapi bagaimana kita mempersembahkan hidup kita, tubuh kita bagi Tuhan. Kalau disuruh tepuk tangan, ya kepada orang tepuk tangan sendiri. Tapi kalau diminta tepuk tangan, berilah tepuk tangan yang terbaik. Karena kalau kau tidak punya apa-apa, kau bisa persembahkan tubuhmu sebagai persembahkan hidup. Amin. Berkenan kepada Tuhan. Ya. Saudara, tepuk tangan saya selalu ajar. Sudah lama ini masih di Smyrna kami dulu. Tepuk tangan bukan begini. Apalagi pada poin berikut saya akan bagikan. Tepuk tangan yang standar itu begini. Haleluya. Begini. Haleluya. Artinya kalau saudara lihat para senator di Gedung Putih Amerika tepuk tangan, mereka tepuk tangan sambil berdiri. Mereka tepuk tangan bukan begini-begini, tapi mereka berdiri dan tepuk tangan. Mereka mengagungkan presiden. Siapa lebih hebat dari Tuhan kita? Tuhan kita lebih hebat dari presiden. Kalau presiden diberi tepuk tangan dengan begini, Tuhan cuma begini. Berapa harga Tuhan di mata Allah? Sehingga Roh Kudus bilang, saya mau bekerja di gereja ini, tapi harga Tuhan di sini berapa? Setuju dengan saya? Bilang amin. Haleluya. Bahkan kalau saya disuruh tepuk tangan bagi Tuhan, saya akan berusaha untuk jadi orang terakhir yang berhenti. Karena Tuhan itu penting. Tuhan itu hebat. Karena Dia saya ada. Coba saudara tepuk tangan bagi Tuhan.
pikirkan. Amin. Kapan hidupmu kau manage? Kau cuma sedikit-sedikit ketemu Tuhan, Tuhan anjingku, Tuhan kudaku, Tuhan mobilku. Kapan hidupmu kau pikirkan? Haleluya. Mazmur 22 ayat 4 yang ketiga. Jadi saudara, kalau menyembah Tuhan, biar Roh Kudus turun, buka hati, ikut menyembah, ambil bagian, apapun gaya kita. Firman Tuhan, padahal engkaulah yang kudus, yang bersemayam di atas puji-pujian orang Israel. Allah bersemayam di atas puji-pujian orang Israel. Allah bersemayam duduk di atas puji-pujian saudara dan saya. Jadi kalau puji-pujian, biar jangan nanti kau lewat puji-pujian, nanti kita orang mendengar kau firman sebentar. Saya percaya tidak ada di pikiran saudara ya. Baik firman, pujian, penyembahan, persembahan, kolektor, dua tutup sama, amin. Ada satu bapak saya bilang, bapak setiap kali ibadah tapi bukan jemaat sini. Setiap kali ibadah terlambat. Setiap kali pulang belum 2 kamar. Bagaimana nih? Kalau dia satu kali kasih saran, bagaimana tuh ibadah luar biasa? Malah bikin kok begini, bikin kok begitu. Ini cuma jemaat yang ada datang 3 bulan sekali. Kalau kita bilang, kita boleh usul saran, boleh mengenal, datang kok tepat waktu, pulang kok sebelum 2 kamar, sesudah 2 kamar. Hidup sendiri tidak bisa berubah orang lain bagaimana? Haleluya. Haleluya. Sekarang saudara, bagaimana Roh Kudus itu bisa beroperasi? Kita buka hati lewat apa? Waktu melakukan pujian. Pujian itu kita bedakan, artinya praise kita bedakan dari segi irama, mungkin lagu agak cepat-cepat, tapi bukan itu intinya ya. Tapi kita bedakan menurut pengertian kita. Waktu menyembah lagu slow, oke lah. Waktu memuji Tuhan lagu cepat-cepat, oke, baik. Tapi keduanya saya ingin saudara tekan di sini. Ingat tembok Yeriko yang tebalnya bisa dilewati oleh beberapa mobil sekaligus tebalnya, dan itu saudara tidak bisa diruntuhkan dengan kekuatan apapun waktu itu karena belum ada bom. Tetapi oleh karena pujian sorakan orang Israel, tembok itu bisa roboh. Tembok itu bisa roboh. Saya percaya ada kekuatan supranatural. Ilmu fisika mengatakan bahwa di dalam energi getaran itu ada power. Getaran itu suara. Setiap getaran itu ada power. Nah, saudara punya suara itu ada getaran. Kenapa ada suara? Ada getaran, ada pita suara yang bergetar. Dan pita suara itu seluruh Israel bicara, bersorak. Satu gedung, saudara sebutkan, satu tembok yang sangat tebal bisa roboh. Selain faktor Tuhan punya kehendak, saya percaya di dalam setiap pujian ada kuasa. Amin. Setiap kata-kata nyanyian kita ada kuasa. Iblis bisa keluar dari tempat ini, bahkan dari suasana hati. Saya ingat saudara, ada pertanyaan ketika Daud memainkan kecapi, roh jahat yang daripada Tuhan undur dari Saul. Ketika musik dinyanyikan, dan ini bukan musik sembarang, musik dari orang yang hidupnya untuk Tuhan tentunya. Bukan pemain musik yang seperti biasa, musik yang hidup orang main, yang pemainnya untuk Tuhan. Itu berdampak bagi orang yang mendengar. Halo para pemain musik, bagaimana musikmu berdampak bagi orang-orang adalah ditentukan oleh hidupmu, bukan oleh skill, tapi oleh hidupmu. Ketika Alan, Hendra, Marco, Hendro, ada Joshua, siapa lagi pemain musik, Seva, Sio, ketika hidupmu berubah waktu pemain musik, orang tidak lihat musikmu, tapi orang merasa hadirat turun lewat musikmu. Hadirat Roh Kudus mengubah orang. Untuk apa kita bermain musik? Orang cuma bilang kita jago. Itu lihat kalau betul jago, cuma asal jadi seperti saya. Ada otak akal pun jadi. Sedangkan so hebat, untuk apa kita dapat pujian? Kalau orang itu tidak berubah dari apa yang kita kerjakan melalui musik. Ketika kita memuji Tuhan, mengapa ada latihan? Mengapa ada doa? Karena musik ini barang mati, tapi suaranya bisa membuat hadirat Tuhan turun.
ketika kita yang hidup ini kita melakukannya dengan hati yang telah dibentuk oleh firman, maka waktu kita menyanyi, Allah duduk, Allah bersemayam di atas puji-pujian orang Israel. Ada dua kelompok menyanyi dengan syahdu sampai hadirat Tuhan turun. Ada kelompok lain menyanyi dengan heboh sampai hadirat Tuhan turun. Mana yang benar? Saya katakan dua-dua benar. Haleluya, tergantung konteksnya. Mazmur pasal 100 ayat 1, coba lihat. Haleluya. Berbilang haleluya. Mazmur pasal 100 ayat 1. Puji-pujian jangan diremehkan. Amin. Haleluya. Ayo baca. Firman Tuhan, bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Ya, terus. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Ya. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Yes. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Kau dulu ayat 2, sama-sama dulu ayat 2, sama-sama 2, 3. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Haleluya. Baru datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Saudara sama sini dulu. Saudara bisa berasal dari budaya yang berbeda. Mungkin orang timur, orang Papua, ketemu orang Solo, kalau menyanyi beda gayanya. Tapi itu bukan persoalan. Yang penting hati. Haleluya. Orang Papua bisa kalem, orang Solo bisa bersorak-sorai, tapi standarnya adalah firman. Standarnya sukacita itu adalah keinginan Tuhan, kerinduan Tuhan yang kau bawa waktu ibadah. Engkau punya masalah, oke, bawa pada Tuhan. Dalam arti Tuhan akan menyelesaikannya ketika engkau diberi makan oleh firman. Tapi kalau datang padanya jangan dengan murung-murung. Haleluya. Haleluya. Setiap kali saudara datang dengan sukacita, saudara tahu kalau saudara pergi, maaf saya pinjam uang Pak Andri. Pak Andri, haleluya, shalom. Puji Tuhan, apa kabar? Kita sukacita hari ini. Puji Tuhan, kita diberkati. Apa boleh kita pinjam doi? Kalau saya datang mau pinjam doi, ya, nanti dia murung-murung ada Pak. Dapat telepon bisa langsung potong. Terus yang kalau kita mau makan minyak goreng so habis. Nah, kita bisa dapat bantuan. Kita datang malas kan? Tapi kalau saudara datang setiap kali begitu, orang so hafal, so muka susah, so muka sedih, so muka permohonan, oh minta bantuan ini, minta sumbangan ini. Begitu juga dengan saudara datang ke Tuhan. Haleluya, oh minta mujizat ini, minta kesembuhan ini. Mau kapan dan datang menyenangkan hati Tuhan? Haleluya. Karena kita sudah sepakat kita datang kepada Tuhan bukan bertanya apa yang saya bisa dapat dari Tuhan hari ini, tapi apa yang saya bisa beri untuk Tuhan hari ini. Haleluya. Itu yang mengubah suasana hadirat Tuhan. Haleluya. Dan Roh Kudus akan mudah bekerja bagi orang-orang yang selalu berpikir apa yang bisa saya buat agar Tuhan punya nama dihormati, agar Tuhan punya nama disanjung. Roh Kudus begitu cepat bekerja, dia merespon. Karena Roh Kudus bekerja untuk kepentingan Bapa. Amin. Saudara, apakah menangis dari Tuhan? Hadirat Tuhan itu baik? Baik. Karena saya juga kasih contoh nanti. Tangisan, tetesan air mata, Tuhan mengerti. Tapi masa sepanjang hidup tangisan terus? Amin. Kapan dan sukacitanya? Hari ini kita bersorak-sorai, baca terus. Karena apa alasannya? Ayat yang ketiga, kita baca semua sama-sama. Coba. Ayat 3, sama-sama 2, 3. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah, Dialah yang menjadikan kita, bukan Dialah kita, umat dan kawan domba gembalanya. 4. Haleluya. Ayo lanjut. Ada ayatnya? 2, 3. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan yang syukur, ke dalam pelataranya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Ayat 5. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya berkemuliaan. Saudara, memuji Tuhan bukan untuk diberkati, memuji Tuhan bukan untuk supaya sudah punya masalah diselesaikan saja, punya persoalan dipecahkan oleh Tuhan, tapi kita bersorak memuji Tuhan karena Tuhan Yesus itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya,
siapa orang tua bagi mereka? Bukan makanannya, amin. Bukan pakaiannya. Kalau saudara cuma tertarik dengan berkatnya Tuhan, satu waktu Tuhan izinkan Tuhan tahan berkat, engkau akan marah dengan Tuhan. Tapi kalau engkau menyanyi bersorak, karena siapa Tuhan yang kau kenal? Siapa Tuhan? Dia yang menciptakan kita, Dia yang memiliki hidup kita, Dia yang membela kita, Dia yang menolong kita, Dia yang meratakan jalan kita. Kepada Dia lah kita menyanyi, kepada Dia lah kita bersyukur. Bukan karena Dia telah pernah memberi kita materi, bukan karena kita telah makan kenyang, tetapi karena Dia baik, karakter Dia, sifat Dia, eksistensi Dia, dan keberadaan Dia yang besar adalah Allah. Cuma Dia satu-satunya penguasa di atas segala sesuatu. Waktu kita datang dengan sikap hati memuji Tuhan seperti ini, yang namanya galau pergi, amin. Yang stres lari ke belakang, yang hati ini tidak ada damai, pergi, tinggalkan kita. Kenapa? Saya puji Tuhan bukan karena Tuhan pernah memberkati saya, tapi saya memuji Tuhan karena Tuhan itu salah marah banyak baik. Apapun yang terjadi pada hidup saya dan hidup saudara, Tuhan punya baik tidak pernah berubah. Haleluya. Jangan katakan Dia baik hanya karena engkau pernah diberkatinya. Haleluya. Dan saya percaya puji-pujian itu penting. Kalau saudara melakukan sesuatu waktu memuji Tuhan, gaya sebelumnya boleh berbeda, tapi ke depan kita harus respon pada Tuhan. Supaya apa? Roh Kudus mudah bekerja. Kalau Roh Kudus bekerja, yang tadinya rasa berat sekarang berikan, yang tadinya tembok tebal sekarang roboh, yang tadinya sulit dimengerti sekarang dulu tak mengerti, sekarang aku mengerti. Itu karena Roh Kudus buka pikiran kita, buka hati kita. Dulu kita hati selalu, pikiran selalu negatif, sekarang positif, bukan positif thinking, positif karena Yesus. Haleluya. Mari bersorak lagi bagi Yesus, bersorak bagi Yesus, lakukan dengan cara sekarang. Haleluya. Jangan lakukan pada Yesus. Haleluya, haleluya. Terus bersorak bagi Dia. Saya sementara menyiapkan materi mengajar sekolah kita di Tombatu. Kemudian dia datang begini, ini cerita
untuk saya mengingatkan saudara, mengalami Roh Kudus itu begitu mudah kalau hati terbuka. Dia bilang begini, Om, sudah ya, kenapa? Saya suka sekali penuh Roh Kudus. Kenapa? Saya ini preman di terminal. Waktu saya dengar khotbah, saya rindu karena ternyata orang dengar firman banyak, tanpa Roh Kudus hidup tidak bisa berubah. Orang mengerti, tapi dia seperti ahli Torah. Kita tahu ayatnya, tapi kenapa kita tidak bisa berubah seperti ayat itu? Itu karena Roh Kudus tidak jamah hati. Jadi saya rindu, saya penuh Roh Kudus. Saya pengen tunjukkan padanya bahwa kalau saudara memang rindu, itu tidak tergantung liturgi. Saya sedang menulis sesuatu, kemudian saya bilang, minta maaf, kamu silakan duduk di belakang saya. Ngapain Om? Silakan kamu mulai berdoa. Dia berdoa sendiri. Saya dalam tanda petik minta maaf pada Tuhan, bukan mengabaikan dia, tapi saya sedang menunjukkan bukan saya yang membuat dia penuh Roh Kudus. Dan saya sementara menulis. Tiba-tiba saudara dia 2-3 meter di belakang saya. Dia sementara angkat tangan, tidak ada musik, tidak ada pemimpin pujian, karena cuma saya dengan dia di ruangan kantor itu. Di Mundung, saya sedang menulis, tapi saya sudah atur strategi supaya dia lihat bukan saya, dan bukan juga aturan-aturan tertentu, tapi karena hati terbuka. Jadi waktu dia sedang duduk, dia angkat tangan, badannya besar, dia angkat tangan, dia mulai menyembah sendiri. Sudah tidak berapa lama dia sudah kepenuhan ada tanda bahasa roh keluar. Baptisan roh pertama kali bahasa roh keluar. Waktu dia mulai berbahasa roh, saudara, cara sederhana untuk membuat saudara mengalami Roh Kudus dilihat dari apa? Ada bahasa roh. Tapi ada orang tidak bisa, tidak alami. Nanti saya punya bagian, saya ajarkan dan kita doa bersama. Saya berharap walaupun ada yang belum bisa. Saya sudah dengar WL tadinya enggak, sekarang bisa. Haleluya. Saya sudah dengar MC atau WL, maksudnya singer. Tadinya saya sudah kasih tahu, tapi kalau cuma dengan aturan-aturan sulit sekali berubah. Tapi kalau pengalaman karena Roh Kudus yang jamah, saudara akan lihat sendiri hasilnya. Orang bisa berubah. Haleluya. Dan ketika dia sementara berdoa, muncullah rasa bersalah pada saya. Tuhan, ampuni saya berhenti tulis, saya harus balik, dan saya pergi tumpangkan. Jadi dia kepenuhan bukan saya. Saya cuma bantu dia tambah menyala ketika saya tumpang tangan. Saya tidak tahu perkembangan sampai hari ini. Mungkin yang perlu adalah follow up bimbingan, karena itu sudah hampir 20 tahun yang lalu. Tapi saya lihat dia punya hidup berubah. Rambutnya panjang, dia gunting jadi rapi kembali. Cuma dia bertato dengan bisa hapus, tato. Tapi hidupnya berubah. Amin. Karena apa? Roh Kudus. Saat orang buka hati. Saya juga pernah mau jujur. Saudara mau jujur? Amin. Orang tidak bisa alami Roh Kudus kalau tidak jujur. Tidak jujur dalam hal apa? Begini, kalau saudara belum mengalami Roh Kudus, jujur saja. Jujur dalam arti tidak malu. Dan Allah tidak nanti takut apa kata orang. Satu waktu di Cibubur, waktu saya masih pengerja, saya sudah sarjana teologi. Dan saya jujur saudara, satu yang saya jujur, kepenuhan Roh Kudus masih belum. Waktu ada hari Pentakosta, kan gereja kami waktu itu ada 10 malam. Nah, ada 10 malam. Gembala bilang, jemaat-jemaat yang belum penuh Roh Kudus, mari datang ke depan. Mereka datang ke depan menghadap ke jemaat. Kemudian setelah menghadap, silakan berlutut. Sudah berlutut ini. Jemaat-jemaat yang sudah penuh Roh Kudus akan berdiri. Kemudian suruh berdiri, yang belum suruh berlutut. Karena saya ada di musik, nanti habis musik baru saya berdiri. Waktu saya berdiri, saya pergi tahu di kelompok mana, saudara? Saya sudah sarjana teologi. Saya pergi ke kelompok mana? Saya pergi di kelompok yang belum penuh Roh Kudus. Saya mau belajar jujur daripada orang tahu sudah tapi sebenarnya belum. Dan saya berlutut di kelompok orang-orang yang belum. Nah, yang sudah penuh mari diajak maju
itu tumpang tangan di orang-orang yang belum penuh. Yang kejadian lucunya adalah nanti saya tahu setelah habis ibadah. Aduh, minta maaf, di antara jemaat itu ada yang perempuan yang agak tatoki sedikit. Dia tatoki, minta maaf, dia tatoki sedikit, jadi semua orang tahu. Dan dia berdiri di kelompok yang penuh Roh Kudus. Nah, siapa mau bilang apa dia? Haleluya. Kemudian gembala bilang, yang penuh Roh Kudus silakan maju. Dan dia maju salah satu. Dan yang luar biasa, dia berdiri tepat di depan saya. Haleluya. Tapi saya tidak tahu, saudara. Cuma gembala sudah tahu. Mereka melarang tumpang tangan. Karena ini cuma jemaat. Mereka tidak tumpang tangan. Saya tidak tahu siapa yang ada di depan saya. Tapi beberapa waktu kemudian, ketika hari Pentakosta tahun itu, tapi beberapa hari kemudian, saya lagi memimpin. Saya sendiri sudah frustrasi. Karena bagaimana caranya? Ditumpang tangan juga nak mempan, semua nak mempan, tak jadi. Dan satu waktu saya sedang memimpin, saya dapat satu poin. Ketika aku buka hati, ketika saya buka hati, saya lagi memimpin, ini ceritanya lagi memimpin. Dan kemudian waktu itu saya mengalami kepenuhan pertama kali yang disebut baptisan. Dan yang keluar dari mulut saya adalah bahasa Cina. Nah, ada jemaat orang Cina di situ. Saya tidak bisa berhenti, saudara-saudara. Tidak bisa berhenti, ngomong terus. Malah bilang ada apa ini? Dia kita yang tahu. Terus lama. Dan baru kali itu saya mengalami. Dan saya kasih tahu teman-teman saya bilang, jangan ada bodoh sekali mengaku dalam hati. Karena sarjana teologi, sahabat Tuhan, pendeta, belum Roh Kudus, daripada kita sudah tua-tua belum pernah alami ngomong kita dan mengaku. Kapan kita alami? Kapan kita rasa? Halo, bahasa roh itu bukan tipu-tipuan. Bahasa roh itu bukan rekayasa. Dan jangan menghina orang berbahasa roh. Berbahasa roh itu paling tidak ada 4. Karena tanda baptisan, tanda kepenuhan, sebagai karunia, dan sebagai doa yang terakhir. Kita kalau berbahasa roh di sementara ibadah, bisa karena orang baru pertama kali. Itu disebut baptisan. Ada orang berbahasa roh karena berulang-ulang, itu kepenuhan. Ada orang berbahasa roh karena karunia, biasanya ada yang menerjemahkan. Tapi ada bahasa roh yang tidak diterjemahkan, itu doa pribadi. Doa yang menaikkan bahasa yang tidak dimengerti, bahasa yang rahasia, hanya kita dan Allah yang tahu. Dan orang-orang tidak usah tersandung karena kita satu gereja, amin. Jangan tersandung dengan orang berbahasa roh. Kalau saudara rindu hari ini mengalami Roh Kudus, itu tidak bisa saudara-saudara dengan teori kita. Karena saya sudah coba, saya tidak berhasil. Saya cuma buka hatinya, roh mau, jiwa merespon, tubuh juga berserah. Kalau ada itu tangan berserah, jangan gengsi. Karena satu waktu saudara akan tahu, katakan saya akan tahu. Apa itu? Saudara tidak kuat menghadapi masa sukar. Masa sukar tidak akan kuat kalau Roh Kudus tidak menguasai total hidup saudara. Masa sukar tidak bisa saudara lampaui hanya dengan kekuatan ekonomi. Kau punya uang tapi tidak ada orang jualan, bagaimana? Kau punya uang tapi harga dolar sekarang sudah 100 juta. Kau punya uang $1 100 juta rupiah. Mau beli apa kita? Venezuela pernah alami uang dibuang di jalan raya karena tidak ada arti uang mereka, merosot nilai uang. Saudara kuat, pintar, hebat, tidak bisa melawan roh yang akan datang, roh antikris. Dan roh itu melakukan penyesatan luar biasa. Patung samprat dia bisa tumpang tangan, bisa berdiri menginjil, dan bisa membagi sembako. Siapa yang tidak percaya? Sementara saudara lagi pope lucu. Tapi kalau roh saudara kuat, roh saudara strong, kalau punya roh berlimpah-limpah dengan hadirat Roh Kudus, saudara akan seperti Daniel, saudara akan seperti Yusuf, saudara seperti Elia. Saudara akan dibebas oleh masalah karena roh di dalam saudara lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Satu waktu orang-orang yang ada di dunia marketplace akan berhadapan dengan pilihan, pilih Tuhan atau pilih jabatan, pilih Tuhan atau pilih doi, pilih Tuhan, pilih pelayanan atau pilih harga diri. Pada waktu itu kalau saudara tidak punya Roh Kudus, saudara akan dituntun oleh dagingmu, karena jiwamu akan dominan, akan mengatakan nanti saya makan apa, nanti saya bagaimana.
nanti bagaimana anak cucu saya. Tapi bagi orang benar, lihat, dahulu aku muda, tapi sekarang aku telah jadi tua dan bilang, tapi belum pernah aku lihat orang benar ditinggalkan oleh Tuhan. Orang benar meminta-minta roti, orang benar yang hidup dalam roh dan buka hati. Dan hari inilah waktu saudara, waktu kita. Kau pintar itu baik, kau punya uang itu baik, sudah punya materi itu baik, tapi genap sudah pintar ganda, materi tidak punya, pekerjaan juga tak ada, Roh Kudus juga tidak punya, lengkap sudah di tangan kita. Hari ini kabar baik, sudah mau mengalami sesuatu, Roh Kudus akan bekerja, membuat rohmu lebih besar daripada roh yang ada dalam diri. Saudara akan bisa seperti Elia, bisa bilang hujan berhenti dan hujan tidak berhenti. Orang beri makan lewat burung gagak, janda disapa dengan tepung segenggam, bisa makan. Seluruh kerajaan Babel menentang Daniel, tapi karena Daniel memiliki spirit yang lain, roh yang lain, semua itu berbalik arah. Haleluya. Semua yang diarahkan jebakan kepada Daniel oleh karena tangan Tuhan berbalik kepada 120 menteri. Lubang singa untuk Daniel berubah lubang singa untuk 120 menteri. Karena siapa? Karena Tuhan. Karena roh di dalam kita besar. Karena roh di dalam kita di-cover oleh kerajaan Allah. Kerajaan Allah meng-cover saudara. Buka hati. Haleluya. Haleluya. Saya percaya Roh Kudus ada di sini. Saya percaya Dia ada di sini. Pejamkan matamu. Haleluya. Dengarkan kalimat ini. Sudah pernah saya alami. Orang penuh Roh Kudus bukan karena ditumpangi tangan saja. Kalaupun ada yang perlu dibantu, kami bantu hari ini. Tapi rata-rata orang mengalami jamahan Roh Kudus karena mereka buka hati. Karena mereka buka hati. Pejamkan mata, angkat tanganmu. Yang sudah mengalami lagi. Itu namanya on fire. Roh yang menyala-nyala. Jadi jalannya hari ini, dengarkan saya. Pejamkan mata.